Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran positif Ki Hajar Dewantara oleh kelompok 2 calon guru penggerak Bone 2. Izinkan saya, Suryaningsih, mewakili anggota kelompok 2 yang lain yaitu Ibu Selvi Suhesti, Ibu Fitriani, Ibu Andi Dini Patriani, dan Pak Basri. Apa hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terlihat pada budaya di daerah? Kami akan membahasnya pada budaya daerah Bone. Hal-hal positif yang pertama adalah adanya konsep menuntun dan membuka ruang diskusi di luar jam pelajaran. Dalam artian, kita sebagai pendidik, kita harus memberikan langkah per langkah dalam menyelesaikan baik suatu masalah atau suatu soal yang dihadapi oleh peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita memberikan kesempatan yang lebih luas untuk berdiskusi di luar dari jam pelajaran. Artinya, kita harus memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik kita. Kita menghambakan diri pada anak dengan mengantarkan mereka mempelajari sesuatu dan berusaha berkolaborasi bersama untuk mendapatkan suatu solusi yang terbaik. Yang kedua adalah menanamkan budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam artian, kita sebagai pendidik, bagaimana kita menanamkan karakter kepada anak, menanamkan budi pekerti agar mereka mampu menggunakan semua panca indera mereka, menggunakan semua kompetensi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hal-hal positif yang ketiga yaitu sikap menghargai dan bekerja sama. Patutnya kita sebagai pendidik harus menanamkan kepada anak kita bagaimana untuk saling menghargai dengan sesama, diri sendiri, maupun dengan masyarakat luas. Selain itu, peserta didik kita harus mampu bekerja sama dengan berkolaborasi antar satu dengan yang lainnya. Sikap menghargai dan bekerja sama ini sangat penting untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari berbagai pemikiran. Nah, dengan menghargai dan bekerja sama akan menghasilkan suatu kebudayaan baru yang bermakna. Selanjutnya adalah hal positif yang keempat, yaitu mengarahkan anak mengikuti perkembangan zaman, namun tetap harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Kita pahami bersama bahwa setiap zaman itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk itu, penting adanya kita mematuhi norma atau aturan yang berlaku agar kita tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang lurus. Selanjutnya adalah hal positif yang kelima, yaitu membiasakan anak mengucapkan kata tabe ketika hendak meminta tolong atau ketika hendak lewat di depan orang sebagai bentuk tata krama. Kata tabe ini adalah suatu budaya yang diterapkan di daerah kami yaitu Bone. Ketika kita hendak meminta tolong, ketika ingin lewat di depan orang banyak, sebagai bentuk tata krama kami mengucapkan kata tabe. Jadi, kata tabe ini merupakan suatu pemikiran positif karena mencerminkan rasa penghargaan atau menghormati antar sesama. Kelima pemikiran positif yang kami ungkapkan, maka kami menarik kesimpulan, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri adalah hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mencakup seluruh hal-hal positif yang telah kami ungkapkan tadi.
Dengan melakukan pengembangan diri baik pada diri sendiri maupun dengan orang lain, tentu akan memberikan dampak yang lebih luas. Pengembangan diri ini dilakukan agar kita lebih siap menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Pada saat ini, kita dituntut bagaimana peserta didik kita memiliki kompetensi, yaitu keterampilan abad 21, yang meliputi keterampilan critical thinking, kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Artinya, peserta didik kita dituntut untuk mengembangkan diri agar mereka lebih siap dalam berpikir positif, kreatif, mampu bekerja sama atau berkolaborasi, menggunakan komunikasi yang efektif, agar tercipta pembelajaran yang bermakna. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana kerangka atau desain pembelajaran yang mampu menciptakan pengembangan diri itu sendiri. Kita perhatikan desain pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama meliputi tahap pendahuluan, yang kedua meliputi kegiatan inti, dan yang ketiga meliputi penutup atau tindak lanjut. Langkah-langkah atau desain kerangka pembelajarannya seperti apa? Yuk kita perhatikan lebih lanjut. Nah, misalnya di sini diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Maka pendahuluan yang kita lakukan itu dapat berupa prasyarat atau apersepsi. Di sini kita mengantarkan siswa untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, pada tahap pendahuluan kita mengungkapkan atau mengurai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang ketiga, jangan lupa memberikan motivasi awal sebelum memulai pembelajaran. Peserta didik di sini kita dapat berikan dengan games atau semacamnya. Biasa juga disebut dengan icebreaker atau games awal yang mampu memotivasi siswa untuk menarik mereka masuk ke dalam pembelajaran kita. Yang kedua adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru menyajikan indikator pembelajaran. Yang kedua, menguraikan materi dan contohnya, contoh yang konkret dalam dunia nyata, agar peserta didik lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Tentunya pada kegiatan inti juga diperlukan adanya latihan seperti keterampilan yang berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang melatih keterampilan berpikir kritis untuk mencapai keterampilan abad 21, yaitu 4C yang telah kita ungkapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah penutup atau tindak lanjut. Di sini ada kesimpulan materi. Seyogyanya kita membuat atau mengantarkan atau mengajak peserta didik kita bagaimana membuat suatu kesimpulan. Jadi diusahakan jangan guru yang membuat kesimpulannya, tapi bagaimana kita memancing atau memberikan umpan agar peserta didik kita mampu memberikan kesimpulan apa yang telah kita ajarkan pada hari itu. Yang kedua, perlu atau sesekali kita memberikan suatu tes atau tes pertemuan untuk mengukur bagaimana pemahaman peserta didik kita terhadap materi yang telah kita ajarkan. Jangan lupa juga memberikan motivasi agar mereka selalu rajin belajar di rumah atau di mana saja. Dan yang terakhir, pada kegiatan penutup atau tindak lanjut ini, kita sebagai seorang guru juga perlu melakukan yang namanya remedial dan pengayaan untuk mengukur pengembangan diri siswa kita atau peserta didik kita. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai hal-hal positif yang dapat kami tarik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.